ini ya, Ketua Himpunan Pramuwisata Kota Tanjung Pinang, Bapak Asrul Enom. Wah, Pak Asrulnya cabut dulu sementara karena ada masalah di headset. Ya, kita tunggu buat teman-teman yang lain yang mau gabung, yang mau bergabung bersama kami. Oh, meetingnya bermasalah. Ya, salam. Halo, Assalamualaikum, Bang Asrul. Sudah kedengeran suaranya? Suaranya sudah kedengeran? Halo. Nah, itu dia. Oke, teman-teman. Nih, sekarang kita lagi live di channel Facebook, apa namanya, halaman Facebook Tanjung Pinang City Tour. Nah,
Jadi teman-teman inilah kita sudah tersambung dengan Ketua HPI DPC Tanjung Pinang, Bapak Asrul Enom, betul ya, Bang ya? Nom, iya. Ya, saya biasa manggil beliau nih sebelum jadi ketua Abang gitu, karena memang kita dulu sama-sama di satu lapangan ya. Jadi sering gaet bareng-bareng ya waktu itu ya Bang ya. Benar-benar. Nah, oke Bang, sekarang ceritain dong dikit nih. Kan teman-teman Tanjung Pinang nih, siapa sih nih ketua HPI ya? Maksudnya dari mulai mungkin kenalan dulu nama, terus mungkin sebelum jadi guide ngapain seperti itu Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Azrul. Azkrul sebenarnya kalau Asrul, namanya itu. oh Asrul. Cuman kadang orang agak agak ribet karena ada Q-nya di situ. Iya Jadi biasanya benar-benar. jadi biasanya tuh saya selalu bilangnya Azrul aja. Iya. Terus kebetulan saya dikasih amanah untuk memimpin HPI Tanjung Pinang, Himpunan Pariwisata Tanjung Pinang. Itu baru kurang lebih dari April ya, Maret 20 Maret Oh kalau iya nggak salah April saya. April kemarin ya Bang ya. Maret, April atau Maret gitu saya lupa. Nah, Heeh. eh, masih seumur jagung, tapi memang kegiatan saya sebagai pemandu wisata itu sudah kurang lebih 10 tahun, Wah, 10 tahun 10 tuh atau guys. 11 tahun gitu kalau nggak salah saya. Masya Allah. Benar-benar Ya hebat. karena memang Terus Bang. apa tuh? Karena itu sebenarnya passion, sebenarnya juga kebutuhan juga masuk juga. Terus jadi ya harus dilakoni mau tidak mau. Benar Jadi ya benar benar memang benar. memang eh, itulah kegiatannya. Kalau Oh, kalau sebelum itu memang ada beberapa kegiatan lain, cuman memang ya sekarang fokus utama organisasinya itu ya hanya cuma HPI, oh gitu. HPI Tanjung Pinang. Baik. Bang, nih selama pandemi gini gimana nih Bang? Apa namanya? Eh, ada nggak kegiatan guide nih Bang? Karena teman-teman juga kelihatannya pada ini semua nih, pada nyungsep semua nih Bang. Dibilang nyungsep ya memang kurang 98% ya. Bisa dikatakan 98% itu memang turun ngedrop banget. Cuman bukan berarti memang tidak ada. Ada pasti ada. Dan terutama Oke, tamu lokal. Cuman tamu. kalau memang dari tamu asing ya memang sama sekali udah nggak ada lagi. Tapi tamu Memang lokal masih jalan ya Bang ya? Kalau misalnya tamu lokal satu dua orang mungkin masih ada lah ya. masih. Eh, itu pun terbatas kali ya kalau misalnya ada kayak tamu pemerintahan atau memang ada kegiatan yang berlangsung di sini. Tapi kalau misalnya dia apa Hmm. memang tujuannya wisata gitu hanya beberapa aja Kak. Nggak terlalu banyak sih. Oh, nggak terlalu banyak juga ya, Bang ya. Tapi masih ada lah ya Hmm. kalau untuk lokalan mah masih masih ada yang jalan. Jadi nggak semuanya guide nggak non job ya. Masih ada beberapa yang masih masih bisa Ya, makanya tadi dapetin job lah satu saya dua. bilang nggak 100%, mungkin 98% lah. Iya. Ini tadi saya ngundang beberapa beberapa teman-teman Bang dari HPI. Ya, Apa namanya? Mungkin kita tunggu aja katanya sih tadi dari beberapa teman-teman katanya Abang juga udah broadcast ya di grup apa namanya? udah tadi kita udah Iya, broadcast di karena ini grup. sekalian kita temu kangen Bang. Saya dari Tanjung Pinang pindah Jakarta udah lama nggak ketemu sama teman-teman juga ya kan. Benar-benar. Terus saya juga mau ngorek-ngorek dikit nih ya, HP HPI di bawah komando Bang Asrul ini seperti apa sih Bang? Nanti kira-kira ke depan apa nih wacana dari HPI ini yang mau dijalankan? Mengingat kita kan lagi pandemi gini ya Bang ya. Jadi Ya, mungkin benar-benar. butuh strategi gimana lah gitu dari Pak Ketua nih. Ya, itu memang ada beberapa program kerja yang bakal kita lakuin memang nanti ke depannya. Tapi memang fokus utama kita untuk tahun ini itu pembenahan organisasi di dalam.
terus Betul. bagaimana organisasi juga bisa bertahan ketika memang sama sekali tidak ada pemasukan. Jadi nanti Wow. itu yang tahap pertama di tahun ini yang bakal paling duluan akan saya ambil tindakan gitu loh. Jadi beberapa poin memang sudah ada yang hampir berjalan, tapi memang butuh proses karena memang dari Mhm. apa ya, kita juga tergantung dari Tamu yang stakeholder datang yang ya, lain gitu, iya betul betul stakeholder yang lain juga, betul. apakah itu tamu, apakah itu pemerintahan, apakah itu travel, macam-macam, banyak banyak ini. Betul. Apalagi nanti kalau kita mau buat event atau kita mau buat apa kan semua mereka tergantung dari situ juga. Tapi memang kalau Iya. fokus utama saya itu untuk tahun ini tuh memang eh, bagaimana organisasi itu bisa bertahan dulu, Wah, ini terus kerjaan yang berat ya Bang ya, biar organisasi jalan. dikatakan berat, dikatakan berat ya memang berat, tapi nggak dianggap berat. Yang Oh penting gitu. dikerjain. Iya iya benar-benar Bang. Nah, Itu memang kalau ada niat, usaha, mudah-mudahan sih insya Allah bisa jalan ya Bang ya. benar, benar, benar. Karena kasihan juga nih teman-teman termasuk saya nih Bang. Jadi udah lama nganggur gitu ya maksudnya. Ah, Udah nggak bawa tamu, biasanya kita sering ketemu di lapangan ya mm, kan, mm, sering apa namanya bercanda-bercanda. Ini udah berapa hampir 2 tahun ya Bang ya, kita hampir hampir 2 tahun. hampir 2 tahun guide itu boleh dikatakan non job lah ya, Mm, beberapa mm, mm. beberapa orang. Ya ini memang tugas tugas yang sangat berat dan mulia Bang. Karena harus harus apa namanya, membuat ininya bertahan ya Ya, secara organisasi, HPI harus bertahan gitu kan. Nah ini kalau boleh tahu nih Bang, kiat-kiat apa sih, ada nggak kiat-kiat khusus nih biar, DPC HPI Tanjung Pinang nih lebih ya selain bertahan lah ya, kita kan berharap kan di bawah kepemimpinan Abang nih HPI nggak cuma bertahan gitu kan, tapi mhm, juga bisa berkibar lah punya apa namanya, taji lah katakan. Jadi ada mhm, nggak mhm. kiat-kiat khusus tuh Bang? Kalau boleh diceritain nih sama teman-teman yang lagi nonton di apa halaman Facebook Tanjung Pinang City Mmm, Tour. apa tuh, eee, sebenarnya kan guide guide atau pemandu wisata itu kan sebenarnya kan salah satu pekerjaan ya. Jadi Iya betul. bagaimana caranya kita bisa bertahan, tapi dikatakan dia bertahan untuk tetap, memandu wisata itu sudah tidak mungkin. Jadi macam mana caranya saya tidak menyarankan, bukan saya tidak menyarankan, maksudnya, Mhm. eee, ya kita harus beradaptasi gitu. Kita harus Betul beradaptasi betul bagaimana betul. caranya kita tetap bisa bertahan, apapun lah itu caranya gitu kan. Kalau khusus dari keorganisasian, memang kalau di dalam organisasi itu tidak ada kewajiban organisasi untuk, eee, istilahnya membiayai anggota. Oh iya betul Bang, kita yang Eee, membiayai organisasi ya harusnya ya? ya benar, Mhm. karena dari organisasi ini kan dibuat tadinya itu berdasarkan, penghimpunan kan. Jadi di dalamnya itu kan Betul. kita berhimpun gitu, bukan Iya. berarti kita harus berharap dengan organisasi. Tapi terlepas daripada itu, saya punya tanggung jawab sendiri bagaimana, kawan-kawan kita juga bisa bertahan di Oh, situasi seperti ini. Itu salah satunya itu yang bisa saya lakukan adalah bagaimana caranya, bisa membantu teman-teman. Itu langkah langkah pertama yang akan saya buat, bukan hanya langkah tapi sudah sudah lagi proses, dikerjakan ya Bang, sudah lagi dikerjakan, proses ya? itu saya lagi buat koperasi, Wih keren Bang, jadi, nanti koperasinya itu, tujuan utamanya adalah simpan pinjam. Jadi oh hanya khusus anggota saja khusus yang anggota bisa aja ya untuk memanfaatkan uang itu gitu loh. mhm Terus, mhm mhm. itu yang sedang sedang, saya, pengurus, itu juga sedang apa ya, sedang digodok. Sudah Sedang dikaji prosesnya lah ya, sudah sedang dikaji. prosesnya sudah sekitar 60% lah. Mmm, Jadi
Jadi macam mana caranya itu dulu saya dahulukan. Terus tahun ini saya tidak bisa mengatakan bahwa kita akan langsung bisa jalan lagi. Jadi Mhm. bagaimana caranya saya juga punya kewajiban untuk agar anggota itu wawasannya, pengetahuannya tetap fresh, tetap bagus. Jadi nanti bagaimana Betul caranya betul. dalam tahun ini itu saya tetap akan melakukan anggaplah pelatihan atau Upgrading ya, upgrading 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 skill mereka skill. gitu loh. Wah, Benar. mantap ini. Tapi Bang, kira-kira dari HPI sendiri ada nggak langkah-langkah yang ditempuh nih sama Dinas Pariwisata Kota ya untuk bikin acara tahunan ataupun bikin acara yang paling nggak bisa mendatangkan wisatawan walaupun tidak berkerumun ya, maksudnya Hmm, kayak backpacker seperti itu kan hmm, yang keluarga agar ya. mungkin di sini juga guide-guide bisa ada gairah lah sedikit Bang. Eh, Sebenarnya eh, kalau dibilang event besar itu kalau saya lihat ke depan sepertinya tidak ada karena memang akan bentrok dengan protokol. Oh iya, Karena betul betul. protokol kan itu sekarang apalagi di Tanjung Pinang sekarang angka COVID lagi naik, jadi Hmm. protokolnya agak lebih ketat. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk dibuat beberapa paket. Sebenarnya dari kita, itu dari anggota juga atau dari pelaku pariwisata yang lain, itu dari diskusi-diskusi saya sebelumnya, mereka sekarang lebih cenderung membuat paket-paket mini Oh yang hanya gitu. untuk 2 orang atau 4 orang atau paling banyak itu 8 orang dengan Iya iya. menerapkan protokol kesehatan. Benar benar benar. Tapi balik lagi apakah turis itu mau datang gitu loh. Itu kan Nah, sekarang yang jadi itu ya permasalahannya yang kan jadi itu. permasalahan gitu. Memang itulah Uh, benar-benar Bang. Kami juga lagi berjuang nih agar proses ini ya Bang. Mungkin kita sepakat kalau misalnya proses vaksinasi, mungkin ya, ada harapan ya di situ ya dengan hmm, orang ada hmm, vaksinasi, kemudian berani terbang. Nah, kemudian hmm, satu lagi nih mungkin dari stakeholder pemerintah juga tiket pesawat ya Bang ya harus iya direndahin betul ya Bang betul ya betul karena betul. kita yang di pulau ini agak kelojotan gitu. Tapi Abang sebagai ketua ketua HPI ini masih masih ada optimisme nggak kalau misalnya pariwisata kita ini bisa bangkit seperti itu Bang? Kalau optimisme ya pasti masih Hmm. masih masih optimis walaupun nanti kemungkinan besar waktunya saja yang mundur. Jadi macam mana caranya kita ya menyiasati waktu yang belum maju-maju ini, Iya, maju-maju bagaimana caranya biar dia tetap bertahan, itu aja caranya. Jadi kalau misalnya dikatakan optimis ya saya optimis. hmm, Cuman ya macam mana caranya ya memanfaatkan waktu yang ada, itu aja. benar-benar. Mungkin nanti kita sekali-sekali kita undang juga kali Bang ya, kepala dinas pariwisata kali ya. Tapi saya Hmm, hmm, mau hmm. mau wawancara nih agak terkendala sama masalah tempat ya karena sekarang Ya, baru bisa wawancaranya nih lewat via Zoom gitu mau ngubungin Abang kayak gimana gitu. Karena profil Abang nih menarik gitu. Saya kenal Abang dari tahun 2017-an ya kalau nggak salah itu ya. kan ya. Dan kalau misalnya teman-teman mau tahu ya, ini Bang Asrul ini ketua HPI kita adalah salah satu guide yang paling lucu, paling kocak dan paling bisa apa namanya menguasai lapangan. Pokoknya kalau kalian itu pergi ke Tanjung Pinang, ke Bintan, kalau sudah beliau ini yang guide, waduh rame itu bis. Yang nama mau pakai bis, mau pakai apa ya namanya mobil ya, rame kalau beliau yang guide. Nah, mungkin kalau misalnya ini Bang ada tips nggak nih buat teman-teman nih yang mau bergabung sama HPI ataupun biar teman-teman nih bisa long lasting gitu. Jadi guide tuh kepake terus gitu kayak Abang nih. Ada nggak tips-tipsnya nih Bang? Memang kalau kita ini pengalaman pribadi saya ya. Jadi kalau misalnya kita memang mau long lasting di kepemanduan, itu ada beberapa ilmu atau keahlian yang harus kita kuasai. Jadi salah Oh, satunya itu adalah
public speaking, terus Wah. jadi bagaimana kita untuk berbicara di orang ramai, bagaimana kita menguasai situasi, terus skill-skill tambahan lagi, apakah kita harus, karena di dalam kepemanduan itu, dalam satu paket perjalanan itu semuanya itu akan bergantung kepada kita. Jadi bagaimana caranya kita menguasai apapun itu nanti akan terjadi di lapangan. Apakah itu kemampuan untuk P3K, itu juga kita harus kuasai. Terus tadi seperti saya bilang public speaking, terus bisa jadi itu adalah bahasa-bahasa asing. Bahasa-bahasa asing Iya, akan lebih betul tuh, bagus Bang. kalau misalnya kita menguasai satu bahasa asing umum, apakah itu bahasa asing Mandarin atau bahasa asing Inggris, atau bahasa asing yang kalau kita memang mau sangat-sangat dibutuhkan oleh dunia pasar, ya jelas kita harus membuat diri kita beda daripada orang lain gitu kan. Jadi kita bisa jadi menguasai bahasa-bahasa tertentu yang jarang orang kuasai, misalnya bahasa Portugal atau bahasa apalah gitu ya. Woi, keren. Jadi itu salah satunya. Terus bagaimana juga kita menyiasati diri kita itu untuk tetap ramah, itu harus kita Betul, betul, pelajari. betul. Kita Karena tidak ya bisa, kita punya keramah tamahan ya Bang ya, bisnis. benar, kita harus belajar itu yang namanya etika, terus kita harus belajar bagaimana caranya kita menguasai pembicaraan. Jadi untuk menjadi seorang pemandu wisata yang handal itu tidak seperti, oh saya bisa bahasa Inggris, terus saya mengerti mengenai objek-objek wisata, terus kita bisa, mungkin bisa untuk beberapa Berapa kali itu waktu mungkin ya, bisa. betul. Jadi Cuman intinya harus satu ketika paket gitu ya Bang ya? betul, jadi kita sebenarnya, tapi ini bukan untuk oh ternyata menjadi pemandu wisata itu berat gitu kan. Enggak menjadi seperti itu juga, tidak untuk ditakut-takutin juga. Cuman yang jelas kita bagaimana caranya menjadikan diri kita itu sebuah paket komplit gitu ya. Jadi tidak hanya di pemandu, tapi kita juga bisa di dunia kerja lain, karena semua skill yang Betul, dibutuhkan oleh pemandu itu juga dibutuhkan oleh dunia kerja lain. Jadi betul, betul, bagaimana betul. cara kita mengupgrade skill kita aja. Betul. Nah, tuh guys, jadi kalau mau jadi apa namanya guide ini Bang Asrul ini bisa jadi panutan loh guys. Beliau ini selain dia bisa dia kalau nge-guide itu guys yang bikin kita terpana, terpesona tuh dia pandai bahasa Melayu, kemudian kalau nggak salah juga Abang nih bisa bahasa asing lain ya Bang selain bahasa Inggris, Cina kalau nggak salah ya. Saya bisa bahasa Cina sedikit, saya bisa Tuh. bahasa Jepang sedikit. Weh, itu deh, itu. Jadi mungkin teman-teman bisa 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 tahu ya alasan kenapa beliau ini ditunjuk jadi ketua HPI ya. Karena memang ya tadi itu yang kata beliau ceritakan satu paket gitu. Jadi guide tuh nggak cuman harus pandai nguasain cerita apa itu ada etika, ada segala macam. Dan mungkin teman-teman harus kalau mau ini harus belajar nih sama sama Bang Asrul. Karena saya sendiri tuh ya salut gitu pas aku kebetulan pernah satu site sama beliau ini waktu nanganin apa Bang kemarin lupa ini ya dari tamu dari Jakarta ya Yang di itu ya, yang di yang lapangan ya. di lapangan betul dan Uh, beliau nih uh, kocak abis terus ya semua saya juga berapa kali sih pakai Bang Asro untuk ini guide gak apa tamu-tamu saya tapi saya baru satu site sama beliau ini satu event. Dan semua tamu saya tuh nggak ada yang komplain kalau sama beliau. Nah, memang super duper oke lah. Eh, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini teman-teman yang lain nih kita tunggu nih teman-teman HPI yang lain mudah-mudahan bisa bergabung kita temu kangen ya selain ketemu sama ketua kita bisa ngobrol-ngobrol gimana sih setelah pandemi kita nganggur begini. Iya, karena sangat sangat miris Bang, ada cerita dari teman-teman, ada yang jadi kuli bangunan, ada yang Ya, benar-benar. alih profesi seperti itu kan. Nah, ini saya coba ngebantu untuk apa mempublish profil-profil guide-guide Tanjung Pinang loh. Ini loh mukanya nih, Pak Ketua.
penampilannya seperti ini. Jadi buat teman-teman yang belum tahu siapa sih ketua Gaet Tanjung Pinang, ini dia nih. Bang, aku Hmm. dong coba kasih contoh kalau misalnya pakai bahasa Jepang. Tadi kan Abang cerita katanya bisa sedikit bahasa Jepang nih. Kalau Abang nge-guide pakai bahasa Jepang di bis, pembukaannya gimana? Mungkin teman-teman bisa, ah nih jangan-jangan Bang Asrul cuman ini doang nih katanya bisa bahasa Jepang gitu. Harus dibuktikan, Bang. Kalau boleh loh, kalau boleh. Sedikit aja, sedikit aja. Nah, sedikit aja. Banyak pun tak apa. Ohayo Iya. gozaimasu. Ah, tuh, Namai Ohio. wa Azrul desu. Dozo yoroshiku. Nah, tuh. Apa kata dia tuh? Tuh guys. Jadi memang betulan ya beliau ini bisa bahasa Jepang tuh kalau boleh tahu artinya apa tuh, Bang? Ah, selamat pagi, nama saya Azrul. Oke. Senang berkenalan dengan Anda. Oke. Kebetulan memang dulu itu saya belajar bahasa Jepang itu dapat dari dulu saya SMK 1 dan itu jurusannya memang kepariwisataan. Oh gitu. Jadi jadi kita dari SMK itu ada mata pelajaran ekstranya itu yang harus diambil. Jadi kita tinggal pilih aja mau ambil apa. Kebetulan kemarin itu saya ngambilnya bahasa Jepang gitu. Jadi Hmm. dasar-dasarnya saya ambilnya dari situ dulu. Berarti Begitu. kalau teman-teman di Tanjung Pinang yang mau berkecimpung di usaha pariwisata masuk ke sana kali ya. Abang mungkin sebagai alumni. Benar, tapi sekarang setahu saya itu dia udah dipindahkan ke SMK 2. Jadi SMK 2 itu Oh, konsentrasinya pariwisata sekarang. oh gitu. Jadi ada perhotelan di sana, ada travel apa segala macam, itu konsentrasinya ke SMK 2. Terus SMK 1 itu sekarang konsentrasinya ke bisnis manajemen dan IT. Oh, nah tuh guys, Mm-mm. jadi kalau teman-teman punya apa namanya cita-cita mau mendirikan travel ataupun mau jadi guide gitu kan, karena dulu sebelum pandemi kita penghasilan guide lumayan ya bang ya, itu Lumayan. di atas UMK itu, kalau 10 kali jalan aja bisa, waduh, udah bisa inilah mewah-mewah lah kita. Itu dari fee-nya aja ya, Iya, bukan belum dari belum yang tips ya. samping-sampingannya lagi gitu ya. Nah, itu jadi guys. Jadi jangan 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 anggap sepele profesi guide itu ya kan, meskipun saat ini kami apa namanya sedang teruji gitu kan, tapi dulu Betul. kami adalah pekerjaan yang memang betul-betul skillful gitu kan, dan kadang tapi ada juga beberapa beberapa travel ataupun beberapa stakeholder yang sepele ya Bang ya. Kalau saya banyak itu Benar, benar. travel-travel yang sepele yang menghargai guide itu kok mahal sih gitu. Pernah nggak Bang punya pengalaman gitu Mas Benar. itu kita Oh, ngajukan kok pernah, mahal sih gitu. pernah. Ya kan Karena itu istilahnya biasanya sih yang travel-travel istilahnya apa ya? Yang dia memang cukup banyak dapat orderan, terus mm-mm. dan dia itu menguasai rute, istilahnya bahasa kasarnya itu uh, kamu Dia selalu selalu memakai jasanya dia gitu. Jadi oh gitu. jadi dia sedikit apa ya, kalau bahasa sekarangnya itu agak sedikit songong gitu ya. Jadi Bener bener jadi bener bener. jadi oh ini kok mahal gini-gini. Padahal kita memang di HPI sendiri itu udah ada standarisasi fee-nya per hari itu berapa. Betul. Jadi Dan kadang-kadang mereka juga bilang oh ini kok mahal gini-gini. Sekarang tergantung dari kesepakatan antara pemandu dan travel, balik lagi ke betul betul sana. betul Hmm. betul betul. Ya kadang kita dari HPI sendiri kan kalau nggak salah saya tuh semua tuh sama ya apa namanya tuh rate honornya itu dari Indonesia, seluruh Indonesia itu sama ya Bang ya. Jadi kadang-kadang Ya, lucu aja kalau misalnya mereka travel apalagi punya legalitas kemudian bilang kok mahal sih guide gitu kan. Sementara mereka nggak ngerti gitu kalau kita tuh sebenarnya pekerja yang skillful, bener nggak Bang? benar-benar. Dan mereka juga istilah betul tadi yang seperti abang bilang itu mereka nggak ngerti dan mereka juga nggak tahu sebenarnya. Kalau pemandu itu bukan hanya dia memandu gitu, Mm, dia mm, mm, dia mm. mengerti apa yang dikerjakan dia selama perjalanan itu, gitu. Apapun itu yang akan terjadi selama perjalanan. Jadi Bikin tamu nyaman itu susah ya Bang ya, yang harus susah dibayar banget. sama Benar.
Kita harus tahu betul, dulu tipe-tipe tamu itu seperti apa. betul, Kadang ada betul, tamu itu yang dia memang ingin dipandu, ada juga tamu-tamu itu yang hanya ingin ditemani. Dia betul, nggak betul, mau betul, dipandu gitu, dia nggak mau diceritain, dia nggak mau diapa. betul. Jadi kita harus pandai-pandai juga. Iya, nah itu guys, jadi memang jadi guide itu agak sulit. Jadi kalau misalnya ada orang ataupun pihak-pihak travel ataupun stakeholder di pariwisata yang nganggap remeh apa namanya guide itu ya itu sangat-sangat memalukan ya Bang ya. Karena Benar, memang benar. kenyamanan tamu itu kuncinya di guide-nya Bang ya. Kalau misalnya tuh guide bisa melucu, bisa kasih apa namanya wawasan, mereka pun pulang nggak cuman ya traveling seperti itu aja, ada ya sesuatu hal Betul. yang berkesan, bener nggak Bang? Betul, betul. Dan memang tergantung profil tamunya juga. Jadi terkadang tuh ada tamunya yang memang membutuhkan asistensi yang lebih. Contohnya itu tamu-tamu yang sudah lanjut usia. Betul, Terus betul. tamu-tamu yang punya kebutuhan khusus, seperti Hmm. cacat tubuh atau apa gitu ya. Jadi itu dia Betul. butuh asistensi yang lebih. Jadi itu bagaimana caranya kita um, menghandle dia selama perjalanan, membuat dia nyaman selama perjalanan tanpa melupakan tamu-tamu yang lain. Bener, bener, bener. Nah, itu dia guys. Jadi kalau jadi guide itu memang kita harus bisa bahasa ini juga ya, bahasa kalbu juga ya Bang ya. Benar. Kita harus mendalami siapa sih ini tamu kita gitu, siapa sih yang kita Iya, bawa ya betul. kan. Kalau mereka pejabat mungkin ada gaya style khusus ya Bang ya, nggak bisa kita, Betul, wah betul, ini tamu betul. kita pejabat tapi kita wah, yang sok kaya. Mungkin nanti agak sedikit repot gitu kan. Iya, Karena betul. ini apa namanya, kalau kita ngadapin tamu itu aneka ragam ya, Bang. Mhm, Heeh, nah banget. mereka nah ini kalau misalnya kan kemarin saya sempat ke Pinang nih, Bang, tapi, Mhm, mhm. kita nggak ketemuan. Kalau nggak Iya. salah saya di samping Hotel Aston tuh, Bang, mau Mhm. dibangun salah satu theme park ya, ada apa, Iya, lupa. benar, benar, Nah, itu benar. kalau menurut kajian Abang dengan kalau misalnya itu sudah diresmikan, mampukah dia akan mendatangkan wisatawan lokal lah, ibaratnya dari Batam, dari Tarempa, Ranai, apa segala macam dan bisa apa dari HPI sendiri bisa dimanfaatkan seperti itu. Kalau menurut Bang Asrul sendiri gimana tuh? Ya, memang kalau dibilang dia bisa menarik wisatawan, khususnya wisatawan lokal, pasti bisa. Karena di lingkungan Kepulauan Riau khususnya, kita memang belum ada theme park yang Mhm, seperti itu, gitu ya. Yang mhm, seperti itu belum ada. Jadi otomatis kalau misalnya memang dia bisa menarik wisatawan lokal, itu kemungkinan besar bisa. Terus mhm, apakah HPI juga berkontribusi di situ? Memang dulu kita sempat dihubungi pihak mereka itu mereka mau melakukan kerjasama memang. oh gitu. Jadi HPI pernah cuman diundang ya sama ya kita udah Trans pernah ya? sempat diundang, terus cuma masih mungkin agak molor ya karena Mhm, mhm, sekarang mhm. COVID lagi naik. Jadi memang kemarin terakhir kali beberapa hari yang lalu saya lewat situ memang pembangunannya lagi diem aja, saya lihat nggak ada Betul, kegiatan. betul, betul. Mungkin memang dilarang dulu untuk sementara Betul, betul. waktu. Mhm. Betul. Karena memang apa namanya semenjak saya di Tanjung Pinang kan memang istilahnya Tanjung Pinang kan tidak seperti Bintan ya. Maksudnya Mhm, mhm. tamu masuk ke Tanjung Pinang itu hanya passing by aja gitu kan, Ya, masuk betul. dari pelabuhan, dari bandara, kemudian mereka rata-rata larinya ke Bintan. Adapun kalau tempat-tempat wisata di Tanjung Pinang ya paling ke Penyengat apa segala macam gitu kan. Belum belum terlalu ya apa namanya untuk beberapa wisatawan kurang menarik mungkin ya. Nah, ini Mhm, kalau mhm. misalnya dari sudut pandang Abang nih gimana nih? Menyiasati itu kan karena kan kebanyakan di Tanjung Pinang itu situs wisata ya, maksudnya wisata Mhm, budaya, bukan mhm. wisata pleasure ataupun wisata yang bikin bikin senang lah. Nah, ini Ya. cara dari Abang sendiri mungkin buat teman-teman nih, gimana cara ngakalin supaya kita tuh bisa ngangkat wisata budaya yang ada di Tanjung Pinang nih, Bang? Ya, memang sebenarnya kekuatan Tanjung Pinang itu memang budaya.
Jadi Hmm, kita juga wilayahnya itu nggak terlalu besar dan kita juga minim istilahnya daya tarik wisata yang dibuat gitu ya, yang betul dibuat betul dalam skala besar gitu ya. Memang kita agak minim di situ. Cuma memang kekuatan kita adalah wisata budaya dan wisata sejarah. betul betul Jadi macam betul. mana caranya nanti itu yang kita angkat dan itu yang kita jadikan pondasi untuk menjadikan Tanjung Pinang itu jangan orang hanya sebagai lalu aja di Tanjung Iya, Pinang. betul Bang. Saya Nah, sepakat itu Bang. Saya sepakat dengan heeh, Bang Asrul karena kita insan pariwisata tuh yang khususnya buat Tanjung Pinang gitu kan. Kadang ya ada beberapa teman itu kan dari guide-guide Bintan yang heeh, heeh. ngeledek-ngeledek kita ya. Lu kan guide Tanjung Pinang ngapain mau ke Bintan gitu kan. Tapi ya gimana gitu masuk ke tamu orang Bintan juga masuk ke tamu dari Tanjung Pinang ya kan. Benar, benar, Bandaranya dari Tanjung Pinang masa ya kita benar, benar. kagak boleh ngangkut ke sono ya kan. Iya, betul. Nah, ini memang perlu apa namanya kerjasama ataupun apa namanya strategi mungkin ya bang ya untuk ngangkat wisata budaya karena ya seperti yang tadi abang bilang itu kan itu salah satu apa namanya kekuatan Tanjung Pinang karena nggak semua wisata budaya tuh ya membosankan. Betul. Buktinya di Bali, Tanah Toraja, orang banyak datang hanya untuk nonton ngaben, hanya untuk nonton apa namanya kebudayaan lokal ya kan. Nah, ini di Tanjung Pinang sebenarnya juga dulu ada ya Bang ya apa namanya Sungai Carang ya, Ya, kegiatan Sungai Carang. Nah, itu Abang eh, bisa bisa ini nggak ceritain sedikit tentang Sungai Carang ini karena saya sendiri mungkin tahu tapi mungkin teman-teman belum belum begitu paham. Ini festival Sungai Carang nih diadakan berapa waktu sekali dan itu untuk apa namanya sebagai apa gitu. hmm, kalau di Tanjung Pinang itu dulu sering diadakan itu sebenarnya Festival Sungai Carang itu baru, Baru oh baru ya. belum bisa dikatakan festival yang karena belum 10 tahun ya kalau setahu saya. Iya. Itu tapi kalau misalnya mau mengetahui Sungai Carang itu apa gitu ya, karena Mhm, Sungai mhm. Carang itu dulu salah satu lokasi kerajaan Melayu Oh bertempat betul. dan memang Sungai Carang itu di sejarahnya itu sampai sekarang pun ada beberapa situs-situs sejarah yang ada di sana. Betul betul betul. Jadi Bagaimana kayak kayak pemerintahan napak kota tilas seperti itu ya Bang ya, napak tilas betul. Cuman kerajaan memang Melayu. balik lagi ke objek wisatanya itu memang agak sedikit jauh dari pusat kota. Nah, Jadi itu bagaimana gitu Bang. caranya Pemko itu tadinya membuat menjadi ramai. Makanya Mhm. dibuatlah Sungai Carang itu Festival Sungai Carang. Sebenarnya dulu Festival Sungai Carang itu kan intinya sekarang itu kan adalah Festival Dragon Boat. Oh iya bener tuh Nah, Bang. Itu yang bisa nah yang wah kalau di pelabuhan rame kalau pas betul. jadwalnya Dragon Boat itu kan. Benar. Nah, kalau dipikir-pikir dulu dan kalau dilihat-lihat dari sejarahnya dulu Festival Dragon Boat itu kan di tepi laut Mhm, di mhm. kilometer 0, Iya bukan di betul Sungai Carang. Cuman betul. setelah melakukan beberapa pertimbangan itu festival itu dialihkan ke Sungai Carang karena memang untuk membuat masyarakat khususnya masyarakat Tanjung Pinang atau masyarakat Bintan Mhm, itu mhm. aware ini Betul loh betul Sungai Carang gitu loh, Sungai Carang yang betul. banyak diperbincangkan di mana-mana lah istilahnya Betul gitu ya. betul betul. Itu Jadi sampai ke Malaysia itu, Bang, karena, ya saya, benar-benar eee, apa namanya, warga Malaysia itu sangat antusias itu, untuk mempelajari karena itu ada sangkutan sama, apa, pendahulu mereka ya, boleh dibilang nenek moyang benar. Di mereka ya. situ di situ kan ada makam Daeng Cela, Nah, Daeng itu dia. Marewa, Betul dan betul itu kan betul. memang istilahnya nenek moyangnya sultan-sultan mereka. Betul Jadi betul. bagaimana caranya eee, dan sampai sekarang itu masih 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 rutin ke sini mereka Betul betul. untuk ziarah ke Heeh, makam-makam. banyak Jadi pembesar-pembesar sana ya, Bang, ya? iya betul. Jadi tapi memang ya balik lagi ke awal tadi yang seperti saya bilang Sungai Carang itu sedikit jauh dari pusat keramaian. Jadi macam mana Mmm, caranya kota itu mengadakan bahkan beberapa hari lalu itu saya baru diundang sama salah satu anggota dewan di sini. mhm mhm mhm. Itu dia membuat paket perahu wisata Wah, di sana. mantep tuh Bang, kayak di itu dong, Nah, kayak di Kupang sana di Alor, Komodo.
Hmm, jadi dia buat konsepnya perahu wisata itu di sana bekerja sama dengan masyarakat lokal. Jadi Oh kita gitu. mungkin dalam beberapa hari ke depan mungkin akan berkunjung survei lah istilahnya Wah, untuk ini melihat bagaimana caranya nanti kegiatan wisata itu berlangsung. Dia sudah jadi, kapalnya sudah jadi, apanya sudah, fasilitasnya sudah jadi, cuman tinggal bagaimana caranya eh, berjalan itu aja. Jadi nanti ah, kita kita mungkin nanti ketika kita diundang nanti mungkin akan saya sampaikan press release-nya sama Abang atau sama baik. kawan-kawan. Nah, ini dia tuh guys. Jadi nanti kata Pak Ketua nih, mungkin nggak lama lagi Tanjung Pinang juga punya Sailor Tanjung Pinang ya Bang. Nggak cuman komodo aja tuh kan ada tuh sekarang pinisi apa living Hmm, living on the boat kalau nggak salah itu. ya, Apa namanya mereka berlayar kemudian singgah di beberapa spot wisata kemudian bermalam di kapal. Mungkin seperti itu kali Bang ya konsepnya Bang ya. kurang lebih, tapi memang Wih, keren konsepnya banget. lebih singkat, waktunya jadi Lebih 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 singkat. singkat. Baik, Mhm. tapi artinya teman-teman dari luar kota maupun mungkin orang-orang Kepri sendiri belum begitu banyak juga yang apa namanya Belum tahu memang, mengetahui, betul. ya, Tapi kalau karena itu misalnya memang baru. Mhm. betul betul. Kalau misalnya memang ini berjalan satu terobosan, Bang. Satu terobosan Benar. untuk dunia pariwisata Tanjung Pinang gitu kan. Jadi ada wisata sejarahnya, ada wisata pleasure-nya, ada wisata baharinya ya. Mungkin Iya, kita betul. yang belum banyak diangkat dari pariwisata kita itu kan wisata bahari ya. Wisata bahari itu kalau kalau orang lain ke Pinang, ke Bintan tuh cuman identiknya sama snorkeling tok gitu. Ya, Mungkin ini salah satu terobosan gitu. Mungkin betul, itu betul. mungkin kita perlu ide-ide brilian lagi nih dari seorang ketua HPI untuk mengangkat gimana sih gitu. Iya, jadi memang ini ya terobosannya memang lebih lebih menggigit gitu di komando Abang nih punya apa sepak terjang yang brilian. Mudah-mudahan semua konsep Abang, program-program Abang di Himpunan Pariwisata ini kami tunggu Bang, karena memang Amin. biar kita juga apa namanya lebih semangat lagi gitu kan untuk bawa tamu, ngundang tamu dan apa tamu pun nggak terlalu ini apa melihat sesuatu hal tuh selalu yang baru gitu dari Tanjung Pinang. Iya, betul, betul. Karena juga kalau nggak salah ini bener nggak Bang? Saya mau konfirmasi. Saya Hmm, dengar hmm, baca berita saya membaca salah satu berita di media online katanya hmm. di Lago itu akan dibangun sirkuit Bang. Sirkuit Iya, betul nggak Bang? benar. Sebenarnya sirkuit itu sudah ada, tapi sirkuit itu untuk go-kart Oh tadinya. gitu. Terus mau di-upgrade menjadi sirkuit yang lebih besar. Jadi kemarin itu terakhir kali Ketua MPR itu sudah datang, itu dia sekaligus gubernur kita itu udah presentasi mau dibangun. Kalau di beritanya itu sirkuit itu akan dibangun dua tempat, satu di Batam, satu di Tanjung Pinang, Oh di Bintan. Lagoy. Oh, Lagoy. Ah, Berarti jadi ada dua sirkuit yang akan dibangun tuh, Bang. iya Di benar. Dan cuman belum belum diketahui modelnya seperti apa, tapi memang tempat-tempatnya itu udah fix tempatnya di mana. Itu kalau yang di Lagoy itu dia sebelum Bintan Lagun. Oh, gitu. Wah, ini Hmm. itu kira-kira udah apa namanya? Sudah peletakan batu pertama atau baru konsep atau nanti sudah Abang Dia dapat bocoran sudah berapa kalau kalau tahun yang di berapa? Bintan itu dia Hmm? lokasinya sudah Sudah ada ya? jadi Oh, sebenarnya, cuman tinggal di-upgrade saja. oh gitu. Jadi bagaimana caranya nanti itu landasan apa lintasannya itu jadi lebih besar gitu loh. Jadi nanti Oke. cuman eh, prosesnya gimana ya kita belum dapat informasi selanjutnya. Cuman Kalau memang bocorannya tuh kira-kira bisa dipakai tahun berapa tuh, Bang? Mungkin Abang ada bocoran dari Dinas Pariwisata? saya pun belum dapat bocorannya. Ya karena kita Cuman memang kalau di sini kan prioritasnya sekarang adalah jembatan Babin ya, oh iya Batam Bintan. benar, benar. Jadi itu yang sekarang ya lagi difokuskan. Dia punya pancang-pancangnya juga udah mulai dibangun. Mhm, Jadi mhm. kemungkinan besar itu nanti akan dikerjakan ya beriringan dengan jembatan itu kayaknya. Jadi nanti Betul. macam mana caranya
jembatan itu selesai dan apa yang harus dibangun itu juga sudah selesai dibangun gitu. Nah, kalau menurut Abang sendiri itu jembatan Babin itu ada nggak efeknya untuk meningkatkan wisatawan datang ke Tanjung Pinang? Karena kan selama ini gini, Bang, kita Hmm, tahu sendiri ya, apa namanya, wisatawan lokal kan banyakan dari Batam ya, hmm, dari hmm. Batam gitu kan. Nah, mereka yang takut naik speedboat kecil mungkin dia akan ke Tanjung Pinang dulu gitu. Artinya di situ stakeholder pariwisata Tanjung Pinang dari rental mobil apa segala macam itu bisa bisa inilah bisa ada andil lah seperti itu. Hmm, Tapi kalau hmm, misalnya hmm. jembatan Babin kalau nggak salah kan dia langsung direct ke Bintan, Bang. Iya, Ini dia langsung direct. kalau misalnya dari perspektif Abang seperti apa nih untuk wisatawan Tanjung Pinang? Ada plus minusnya ya kalau menurut saya. Kalau Oh ya plus, gitu. kalau plusnya Plusnya apa otomatis tuh, Bang? kan, contoh kalau misalnya tamu-tamu yang istilahnya extendnya lebih daripada 1 hari, mereka pasti banyak bawa barang. Oh iya, Dan kalau betul betul misalnya betul. mereka Jadi bisa mereka pakai mobil ya, naik Bang? bus atau mobil dari Batam itu akan memudahkan gitu kan. Jadi Betul. nggak mesti harus bongkar muat Lebih gitu ya. santai ya, Bang, ya, lebih santai ya. Betul. Betul. Terus juga jalur barang itu jadi lebih cepat ya. Nggak Heeh, mesti harus heeh. nunggu jadwal kapal kan. Betul betul betul. Terus itu plusnya. Ya. Kalau Kalau minusnya minusnya? ya paling ya seperti tadi yang bilang yang kayak pengusaha-pengusaha kecil mobil-mobil rental, terus kayak pengusaha transportasi laut itu pasti akan terimbas Betul. dari itu gitu. Terutama tukang apa tukang otak-otak tuh, Bang, ya. Tukang otak-otak tuh kalau sepi semuanya pada lewat jalan kan sepi tuh yang beli. Iya, betul betul betul. Iya. Cuman ya tergantung tergantung ininya lagi nanti gimana caranya wilayah atau lokasi itu nanti dibangun, apakah Oh, nanti ada rest areanya atau apanya, tapi pasti itu iya. ada rest area kan. Benar-benar Jadi itu kalau misalnya setuju ada sih. rest area otomatis kan ya otak-otak apapun itu nanti bisa ditaruh di situ gitu kan. Iya, baik. Nah, kalau misalnya menurut Abang nih, saya nanya lagi nih, apa Hmm, namanya, menurut eh, Pak Ketua HPI ini, perlu nggak sih kita membangun apa namanya hubungan, membangun jalur infrastruktur lokal gitu aja, yang memudahkan orang dari pulau-pulau itu ke Tanjung Pinang maupun Bintan. Karena kalau saya lihat ini potensi juga, Bang, selama pandemi ini kita hmm, harus menggalakkan wisatawan lokal ini, maksudnya yang hmm, satu hmm, satu apa satu provinsi karena kan benar. otomatis kita nggak terlalu masuk ke zona merah ya, Bang. Nah, ini gimana kalau menurut Abang? Kalau untuk dalam jangka pendek otomatis kita hanya bisa bergantung dengan wisatawan lokal. Terus kita juga harus selalu berpatokan dengan protokol kesehatan. Mhm, Jadi macam mana caranya kita bisa bertahan di masa pandemi, otomatis ya kita harus beradaptasi dengan paket-paket wisata yang sesuai dengan apapun itu yang ditetapkan oleh pemerintah selama pandemi. oh iya, betul 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 betul. Jadi kita nggak bisa memaksakan yang biasanya tadi satu bus itu isinya 30 atau Mhm, 35 gitu ya. mhm Kita mhm. nggak bisa maksakan sebanyak itu lagi gitu loh. Terus tapi bagaimana caranya kita win-win solution dengan tamu, apakah dia Betul. bisa mengeluarkan uang karena orang sekarang juga mikir untuk ngeluarin Iya, uang gitu kan. benar benar benar. Benar Jadi benar, kita juga jual paket nggak akan bisa maksimal nggak ya. bi- nggak akan bisa maksimal gitu loh. Jadi macam mana caranya kita membuat paket itu kita juga dapat untung, tamu juga merasa senang, tapi juga protokol kesehatan itu tidak dilupain gitu loh. Jadi istilahnya win-win solution gitu loh. Wah, betul betul. Nah, ini Bang, kita mungkin udah sampai di akhir sesi nih. Mungkin Mm-mm. nanti selanjutnya saya nunggu dari Abang nih. Kita mau bahas apa lagi? Tapi ini seandainya nih gitu kan broadcastan kita didengar atau ditonton sama yang pertama nih saya mau minta masukan Abang kepada Kepala Dinas Pariwisata Kepri. Apa sih yang diinginkan dari seorang Asrul Enom ke Pak Ketua HPI Tanjung Pinang buat apa namanya Kepala Dinas Pariwisata Kepri. Eh, yang paling saya harapkan mungkin itu adanya peraturan ya.
peraturan yang bisa mewadahi pemandu wisata. Karena selama ini itu kita tidak ada aturan yang bukan mengatur, tapi istilahnya kita itu tidak tidak merasa diperhatikan, bahasa kasarnya seperti itu. Jadi di daerah itu seharusnya kita ada sebuah peraturan yang kita bisa berlindung di dalamnya gitu. Jadi kalau menurut saya itu yang paling penting, satu. Dua, sangat sangat apa ya? Saya tidak berharap bahwa kita para pemandu wisata akan mendapat perhatian yang dalam arti kata kayak uang atau bantuan atau apalah itu ceritanya. Cuman saya hanya berharap bahwa pemandu wisata ini diberdayakan sesuai dengan skill kami, terus juga di upgrade lah istilahnya. Bantulah kami untuk tetap berjaya istilahnya gitu ya. Jadi Baik. kita nanti ketika tamu itu ada lagi, kita juga nggak ngango-ngango istilahnya gitu ya. Baik. Nah, itu ya Pak Kepala Dinas Pariwisata nih. Ini jeritan hati Ketua HPI yang memikirkan anggota-anggotanya nih supaya bisa di-upgrade skillnya, kemudian bisa diberdayakan maupun tadi ada bahasa wadahi itu dengan peraturan kah, dengan apa namanya satu Perda. perda komunitas yang bisa menaungi lebih banyak apa namanya insan pramuwisata. Nah, kalau untuk misalnya nih Bang, seandainya mana tahu Pak Sandiaga Uno mendengar gitu kan, menonton nih Abang, karena kalau misalnya itu nanti saya coba kasihkan ini linknya ke Pak Sandiaga itu. Nah, ini harapan harapan Bang Asrul buat Pak Sandiaga apa nih untuk HPI sendiri dan wisata Tanjung Pinang? Kalau untuk HPI sendiri ya mungkin untuk diberikan perhatian yang lebih lah menurut saya. Jadi saya belum melihat bahwa Kementerian Pariwisata itu memberikan perhatian kecuali tentang sertifikasi ya. Oke. Sertifikasi itu memang kita sudah dibantu oleh Kementerian Pariwisata. Cuma memang terkait dengan pandemi ini, dengan dampak yang terkena kami gitu, itu memang belum ada istilahnya tanggapan dari kementerian, satu. Betul, betul. Dua, untuk pariwisata Tanjung Pinang, saya tidak terlalu minta yang bagaimana, cuman bagaimana caranya di kementerian itu juga berperan lah di dalam bagaimana caranya objek-objek wisata itu tetap bisa bertahan, pelaku-pelaku pariwisata itu tetap bisa bertahan, dan kepariwisataan itu juga tidak mati pelan-pelan. Oke. Jadi itu kalau menurut saya. Baik, itulah teman-teman. Jadi itu segudang pemaparan dari Ketua HPI kita yang memimpin HPI DPC Tanjung Pinang. Mudah-mudahan di bawah apa namanya komando beliau nih kita para pemandu wisata bisa lebih membusungkan dada karena ya seperti beliau bilang tadi pemandu wisata itu adalah pekerja-pekerja yang skillful, yang mempunyai suatu apa namanya kemampuan yang bukan cuman orang yang nongkrong di bis cuap-cuap segala macam, tapi mereka memang mempunyai satu kemampuan untuk menyenangkan tamu-tamu Betul. kita. Betul. Mungkin buat di-share aja Bang, kalau misalnya ada yang mau follow apa medsos Abang bisa disebutkan di sini karena mana Kalau tahu. medsos saya kayaknya nggak begitu gimana-gimana. Oh gitu Mungkin ya. kalau misalnya memang mau mengetahui tentang HPI Tanjung Pinang, itu Baik, kita ada di Facebook, nanti bisa baik. cari di HPI Tanjung Pinang. HPI Terus Tanjung di Pinang ya. Instagram juga kita ada HPI Tanjung Pinang. Jadi tinggal cari aja di Instagram sama Facebook. Baik. Oke Bang, terakhir closing statement dari seorang Asrul Enom buat siapapun yang mendengar broadcast kita malam ini. Ya,
Closing statement saya apa ya? Ya, ini kan pasti kalau ketua itu kan selalu kalau wawancara tuh selalu ditanya closing statementnya gimana itu. Iya, betul-betul. Closing statement saya itu apapun yang terjadi, apakah itu pandemi, apakah itu masalah, ataupun apalah yang terjadi terhadap diri kita, uh, kita harus tetap optimis, terus kita juga harus pandai beradaptasi, jangan patah semangat, karena di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Baik, Itu memang saja. luar biasa. Oke, Bang Asrul, kami tunggu lagi waktunya. Mungkin kalau hari ini saya yang punya apa namanya mengundang itu kan mungkin Ya, besok dari HPI bisa mengundang kami untuk membahas hal-hal yang lain tentang insya pariwisata di Allah. Pinang ataupun hal-hal yang mungkin akan menambah wawasan ataupun apa namanya keinginan orang untuk berwisata ke Tanjung Pinang. Wah, ini kita sudah mau closing statement, Mas Eko baru nimbul. Baru kita mau tutup, Mas Eko baru baru timbul. Nah, ini halo, assalamualaikum Pak Ketua. Aduh, ini kita tunggu-tunggu nih, baru baru nongol nih. Kita tadi sudah ngobrol banyak nih. Apa ini cuma berdua doang? Gua tungguin dari tadi. Ini Pak Ketua udah ngomong segala macam, kagak ada ini. Nah, jadi gimana nih? Kita terusin apa kita tutup? Jualan, mau nutup jualan lapak juga nih. Ini guys ya, ini salah satu juga ketua apa tetua. Kalau yang satu yang pakai baju merah itu ketua, yang satu ini yang pakai yang rambutnya kayak ala-ala rock itu tetua. Tetua Guide Tanjung Pinang gitu kan. Senior saya semua ini. Senior saya semua ini. Mas Eko, apa namanya? Apa nih kalau misalnya buat HPI Tanjung Pinang? Oh iya guys, saya bukannya apa-apa ya, saya sebenarnya juga ini juga nih, apa namanya, anggota anggota Tanjung Pinang juga. Ini boleh dilihat ya. Jadi ada ininya. Jadi kalau misalnya teman-teman ini siapa sih nih yang wawancara nih gitu kan. Nah, ini ada salah satunya tuh. Saya anggota dari Ya, ada 2.000 ya nonton. ya ini jadi kalau misalnya guide lagi pada ngumpul begini ya guys ya. Jadi rame ini. Tamu kita akan datang. Iya iya benar 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 benar. Nah, ini tadi Mas Eko ketinggalan jadi tapi mungkin nanti next time Mas kita kita Ya, bahas lagi ya kita temukan apa? Ingin saya hello aja. hello kita bahas yang berat-berat dong sesuai sama sama berat badan kita. Kita bahas yang berat-berat. Ya. Nah, jadi mungkin nanti kami tunggu nih apa namanya masukan dari Mas Eko, mungkin teman-teman yang lain, Raja Fahrul, siapapun kita kita ngobrol-ngobrol buat kasih masukan buat teman-teman di Tanjung Pinang maupun di Indonesia. Kayak apa sih kalau misalnya jalan-jalan ke Tanjung Pinang gitu kan, di guide-guide-nya nih kayak apa gitu kan. Kalau guide-nya lucu-lucu kayak gini kan, funky-funky kan pasti orang tertarik untuk datang ke Tanjung Pinang. Ya, ya, ya. Oke. Tapi untuk sementara kita offin dulu ya, Mas Eko. Mungkin Bang Asrul, Mas Eko juga mau nutup kedai, itu kan. Saya juga kebetulan belum makan, Mas. Jadi kita sudahin dulu. Nanti kami tunggu Bang Asrul ya, Mas Eko. Kita Ya, mau siap. ngomongin apa lagi, konsepnya seperti apa, gitu kan. Biar kita punya ada lah sumbangsi sedikit buat Tanjung Pinang. Seperti ada Seperti itu aja ya mungkin ya. Oke, Siap. wabillahi taufik wal hidayah. Kita selesaikan dulu streaming bincang-bincang kita malam ini. Mungkin next time kita ketemu lagi dengan narasumbernya tetap Bang Asrul dan Tetua HPI Tanjung Pinang, Mas Eko Putro. Sebelum bubar biasa foto bersama. Oh iya, foto bersama. Gimana fotonya nih? Nanti aja kita fotonya kalau udah rame-rame ya kan, kita bikin screenshot dan kita bikin acara yang heboh lagi. Mungkin nanti dari ada divisi HPI yang punya panitia kreatif bisa disusun acaranya. Saya bantu stream stream aja Siap. biar HPI Tanjung Pinang lebih mendunia, lebih apa namanya terkenal secara nasional seperti itu maksudnya. Dan orang-orang tahu ini loh kalau jalan-jalan ke Pinang, pemandu wisatanya seperti ini, hebohnya seperti ini, kocaknya seperti ini.
Seperti itu. Baik teman-teman semua, makasih banyak udah hadir di bincang-bincang kita malam ini. Mungkin next time saya tunggu lagi waktunya. Siap. Oke. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum Saya pamit warahmatullahi ya. wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.